Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan yang keempat tentang nahwu shorof. Untuk kali ini kita masih membincangkan mengenai pelajaran shorof untuk tingkat pemula. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit tentang istilah-istilah yang bersangkutan dengan ilmu shorof ini. Yang pertama, ini ada tabel. Untuk yang kemarin kita sudah bahas tentang wazan dan mauzun ya, wazan dan mauzun. Sedikit untuk wazan itu kita jelaskan bahwa wazan itu adalah sebuah pola ya, sebuah pola atau barometer ya, atau ukuran lah ya. Kemudian untuk mauzun itu adalah kata kerja yang disandingkan atau kata yang disandingkan kepada wazan. Nah, untuk kali ini kita akan menambahkan pembahasan tentang istilah yang baru dalam ilmu shorof, yaitu tentang jumlah pelaku ya. Jadi dalam kata kerja faula, fa'ila, fa'ilu dan sebagainya, seterusnya sampai di bawah ini ada kandungan sang pelaku ya, jumlah pelaku. Ada berapakah dalam tiap-tiap kata kerja yang sudah kita tasrifkan kemarin ya. Jadi yang seperti ini, ada istilah yang pertama adalah mufrad ya. Istilah mufrad itu jumlah pelakunya itu ada satu benda ya, baik itu berupa orang, hewan, atau pelakunya selainnya ya, pepohonan dan benda-benda yang tidak memiliki ruh ya, atau nyawa. Nah, kemudian berikutnya untuk mufrad ini bagian-bagian yang sini ya, ini semua yang kami tebali ini dari fa'ala, fa'ila, faula, kharaja, hasiba dan qaruba. Ini jumlah pelaku dalam kata kerja ini adalah satu ya. Jadi pelakunya itu adalah satu. Kemudian kita tengok juga, kita lihat pada dhamir. Dhamir ini seperti yang sudah kami nyatakan pada akhir video, bahwa dhamir juga kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, inilah pertemuan yang sudah kami janjikan pada akhir kalimat video yang kemarin. Apakah apa yang disebut dengan dhamir? Dhamir itu istilah singkatnya adalah kata ganti ya. Nah, dalam ilmu shorof itu ada dhamir-dhamir yang terkandung ya, dhamir-dhamir yang terkandung di dalam kata kerja tasrif ini ya. Baik yang mufrad ya, musanna maupun jamak ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada dhamir, kita akan jelaskan sedikit tentang musanna. Nah, untuk musanna ini meliputi ya, atau dalam kata kerja itu terkandung ada dua ya, ada dua benda. Baik pelakunya adalah orang, hewan dan selainnya. Jadi untuk bagian yang sini ini adalah musanna ya, musanna sampai ini. Kemudian untuk yang berikutnya adalah jamak. Jamak itu adalah pelaku yang lebih dari dua ya, jumlah pelakunya lebih dari dua.
Nah, ini disebut dengan jamak. Nah, untuk musanna kita sebut juga dengan istilah ganda ya. Ada 2 orang. Nah, kita ketahui dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahwa ada 2 ya, ada 2 dalam masalah jumlah pelaku, yaitu mufrad dan jamak, pelaku tunggal dan pelaku jamak. Namun dalam bahasa Arab kita akan membedakan ya, kita akan mengetahui berbagai 3 jenis jumlah pelaku dalam bahasa Arab, yaitu mufrad, musanna dan jamak. Nah, untuk kelompok jamak ini seperti ini ya, kelompok jamak. Baik yang domirnya ini hum, maupun kata-kata kerja yang kami blok di sini. Ya, ini semua ya pelaku yang terkandung di dalam kata kerja ini semua ini adalah jamak ya, lebih dari 2. Itu disebut dengan jamak. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang domir ya. Domir, untuk domir itu ada sekitar 14 ya, 14 jenis. Ya, kalau kita lihat ya, ini 3, 6, ada sekitar 14 ya, insyaallah ada 14 macam untuk domirnya, dan yang masing-masing ini memiliki arti yang berbeda, meskipun ada 2 yang sama ya, ada 2 yang sama artinya. Nah, yang pertama adalah domir huwa ya, dia domir huwa ini dia laki-laki ya. Ini jumlahnya 1 ya. Ini masuk dalam kategori mufrad ya. Kategori mufrad. Jadi untuk kata kerjanya ini juga kita sudah nyatakan bahwa untuk yang domir untuk huwa, nah, ini terkandung di dalam kata kerja yang kami blok ini ya semua. Jadi ini terkandung domir huwa. Dan untuk musanna ini artinya mereka 2 laki-laki. Jadi ini yang kami blok ini adalah kata kerja yang terkandung domirnya domir huwa ya. Kalau ditanya misalkan domir apakah yang terkandung di dalam kata kerja berikut ya, contoh misalkan ada kata kharaja, maka domir yang terkandung dalam kata kerja kharaja ini, kharaja adalah domir huma. Nah, kemudian domir hum yang masuk dalam kategori jamak ya. Hum ini adalah mereka ya, mereka laki-laki. Nah, untuk ketiga huwa, huma dan hum, ketiga domir ini disebut dengan ghaib ya. Ghaib ini kata ganti ya, kata ganti ketiga ya, kata ganti bentuk ketiga. Nah, jadi istilah ghaib itu adalah orang yang diajak bicara itu tidak ada ya, tidak di tempat, tapi dia berada di luar ya, berada di luar jangkauan kita. Ini disebut dengan ghaib ya. Nah, ghaib ini adalah kumpulan orang-orang yang berjenis kelamin laki-laki ya. Jadi huwa, huma, hum, nah ini jenis mereka itulah adalah laki-laki. Ini untuk yang gaib ya, untuk yang gaib. Kemudian sedangkan pada hiya, huma, hum, ini lawan dari yang tadi huwa, dia perempuan yang jumlahnya 1 ya. Jadi anggota untuk yang kata kerja yang terkandung domir hiya ini semuanya ya, dari fa'alat sampai korubat ini kandungannya adalah domir hiya ya, domir hiya. Tandanya cukup mudah, yaitu ada ta mati di ujungnya, ta mati ya. Fa'ilat, fa'ulat, kharajat, ini semua ta mati. Ini tanda yang sangat jelas bahwa kandungan domir yang ada pada kata kerja ini adalah domir hiya. Nah,
Kemudian untuk huma ini masuk dalam kategori jumlah pelakunya 2. Nah, mereka 2 perempuan ya. Jadi huma yang mereka 2 perempuan ini sama dengan huma yang mereka 2 laki-laki. Nah, kemudian untuk kata kerja yang terkandung dhamir huma ya, yang terkandung dhamir huma ini dari fa'alata sampai qarubata. Ini semuanya adalah kandungan kata kerjanya adalah dhamir huma. Nah, tapi huma di sini adalah mereka 2 perempuan. Kemudian berikutnya adalah bagian hunna. Hunna itu mereka semua perempuan. Jadi tidak ada satu dari orang tersebut adalah laki-laki, tapi semua mereka perempuan semuanya. Nah, untuk kata kerja yang terkandung dalam dhamir hunna, nah ini yang sudah kami blok semuanya ini ya, dari fa'alna sampai qarubna ya. Ini kandungan dalam kata kerja ya. Kata kerja ini ya adalah dhamir hunna. Nanti untuk mauzun yang semisal bunyinya sama seperti wazan ini dengan jumlah huruf yang sama, kemudian baris harokat yang sama, maka akan dipastikan bahwa dhamir yang terkandung dalam kata kerja itu adalah dhamir hunna. Nah, semua dari ketiga dhamir hiya, huma dan hunna itu masuk dalam kategori jenis dhamir ghaibah ya. Ghaibah yang di atas itu ghaib, yang ini adalah ghaibah. Ini adalah untuk golongan kata ganti ketiga ya, kata ganti ketiga yang keberadaannya itu tidak di tempat ya, tapi dia di luar jangkauan mata kita ya. Itu namanya ghaibah ya. Ini untuk bagian dhamir untuk bagian perempuan yang tidak hadir di tempat. Nah, kemudian berikutnya untuk yang mukhatab ya, yang anta ya, anta, antuma dan antum ini masuk dalam kategori jenis dhamir mukhatab ya. Mukhatab ya. Jadi ini kelompok untuk yang jenisnya laki-laki, anta ya, kamu laki-laki ya, satu, antuma kalian 2 laki-laki ya. Jenis kelaminnya itu adalah 2 laki-laki. Kemudian antum ya, kalian semua laki-laki. Nah, ini antum ya. Jadi ini anta, antum, ini masuk dalam kategori jenis dhamirnya mukhatab. Jadi apa itu mukhatab? Mukhatab itu orang yang langsung diajak bicara ya, langsung diajak bicara di tempat. Jadi itu namanya mukhatab, Jadi kata kamu, kalian semua itu namanya mukhatab. Nah, ya, untuk bagian ini yang anta, antuma, antum ini adalah termasuk dalam kategori yang muzakkar ya. Kalau yang ini ya, tadi ini saya belum jelaskan untuk yang ini. Untuk yang jenis muzakkar ini adalah jenis ya, khusus jenis kelamin yang berkelamin laki-laki ya. Ghaib yang berkelamin jenisnya laki-laki. Kemudian untuk ghaibah ini muannas, ini lawan dari muzakkar ya, lawan dari muzakkar. Jadi jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian bagian yang anta, antuma, antum ini juga disebut dengan muzakkar ya, muzakkar, dhamirnya muzakkar ya. Nah, ini untuk bagian kelompok untuk yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, anta ini untuk anta ya, kharajta ini tersimpan pada kata kerja ini adalah dhamir anta ya. Ada ciri yang khas ya, yaitu harokat fathah ya.
ta yang berharakat fathah. Jadi ini disebut dengan ini yang terkandung domir anta, hasibta, qarubta, anta. Jadi itu jelas nampak cirinya. Kemudian berikutnya antuma. Antuma itu kalian dua, antuma kalian yang jumlah orangnya adalah dua laki-laki ya, antuma. Ini kata-kata kerjanya yang terkandung di dalamnya, yaitu yang mengandung domir antuma, fa'altuma sampai qarubatuma ini. Nah, kemudian berikutnya antum ini juga mudah juga kita kenali dengan apa itu tum, yaitu tum, antum, tum, fa'il tum, fu'ul tum, hasibtum. Jadi yang mengandung bunyi tum di akhir kata kerja, itu akan dipastikan bahwa domir dalam kata kerja ini semua adalah domir antum. Kemudian untuk berikutnya kelompok yang mukhatabah, ya ini yang muannas ya. Kelompok mukhatabah yang jenis kelaminnya adalah perempuan, itu adalah anti, antuma dan antunna. Anti, antuma dan antuna. Untuk anti itu jelas sekali juga yang untuk anti itu ditandai dengan ti ya, fa'al ti, kharajti, hasibti, qarubti. Maka kata kerja ini itu dipastikan terkandung domir anti ya. Kemudian antuma juga ini jelas ya, jelas sekali untuk tandanya ya, antuma, tuma, hasib tuma. Maka domir yang terkandung di dalam kata kerja ini semua adalah domir antuma. Kemudian antunna ya. Jadi antunna ini kalian semua perempuan ya. Kalian semua perempuan. Jadi tidak ada satu laki-laki dari kelompok tersebut. Nah, ini adalah domir antunna. Jadi untuk kata kerjanya ya, tunna ini juga tandanya jelas. Tunna, fa'al tunna, fa'il tunna, fu'ul tunna. Itu ada tanda tunna di akhir ya, di akhir kata. Nah, ini akan dipastikan bahwa kata kerja tersebut terkandung domir antunna. Kemudian berikutnya ana. Ana ini termasuk domir ya, kata ganti pertama ya, saya. Ya. Kalau dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, ini disebut dengan kata ganti bentuk kedua, kata ganti bentuk kedua ya. Kata ganti bentuk kedua. Ini kata ganti pertama, ini ana. Nah, fa'altu. Nah, ini kalau ana ini ditandai dengan tu ya. Ana ya, fa'iltu, fu'ultu, kharajtu, hasibtu, qarubtu. Jadi yang ditandai dengan tu, bacaan tu di ujung ya, di ujung. Nah, ini untuk ana ini jenis domirnya adalah mutakallim wahdah. Jadi mutakallim itu artinya orang yang bercakap-cakap. Wahdah itu sendirian. Jadi hanya yang dipakai ya, yaitu ana. Ana boleh yang dipakai adalah baik ana untuk yang laki-laki atau ana ya untuk perempuan. Jadi pembicara ya, dia mengatakan saya, baik itu laki-laki atau yang menyatakan ana ya, misalkan kharajtu itu adalah perempuan ya, misalnya Fatimah berkata kharajtu, itu berarti itu adalah ananya adalah perempuan. Nah, jadi pada fa'iltu sampai qarabtu ini kandungan domir adalah ana. Kemudian nahnu ini artinya kami atau kita, laki-laki ya, jadi atau perempuan. Jadi kami yang laki-laki atau kami yang perempuan. Jadi kita menyatakannya nahnu. Nah, untuk kata kerjanya itu ada fa'alna sampai qarubna. Tandanya apa? Yaitu na panjang ya. Nun ya, na panjang di akhir kata. Ini
maka dipastikan bahwa kata kerja ini semua, ya ini semua dari fa'alna sampai ke huruf nah ini terkandung dhamir nahnu. Nah, jadi itu. Nah, demikianlah untuk ulasan singkat mengenai tabel tentang jumlah pelaku dan dhamir serta jenis dhamirnya, ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, ya, pada pertemuan yang ke-5 insyaallah. Jadi pembahasan berikutnya kita akan tentukan untuk ke pertemuan yang ke-5. Nah, sebelum berakhir video ini, kami mencoba untuk memberikan latihan kepada teman-teman sekalian agar teman-teman mengisi latihan yang sudah kami buat, yaitu ada 3 latihan. Yang pertama, tasrifkan kata kerja berikut, ya. Nah, ini ada kata fa'ula, ini wazannya, kemudian mauzunnya ba'uda. Fa'ila mauzunnya amila, fa'ala mauzunnya fataha. Jadi silakan antum itu mentasrif sesuai yang sudah kami arahkan pada video yang sebelum ini. Nah, seperti contoh nih, saya kasih contoh aja sedikit, ya. Contoh kata faula, ya, sedikit. Maka dari kata ba'uda kita copy paste untuk apa itu? Ini akan ditambahkan, tambahnya apa di sini cuma adalah alif, ya. Ba'uda. Maka ini sudah persis sama seperti wazannya faula. Nah, ini contoh untuk jawabannya, ya. Maka untuk fa'ila dan fa'ala silakan teman-teman isi, ya, sampai nanti fa'ulna, ya, fa'ilna dan fa'alna sampai domir-domir nahnu, ya. Nah, kemudian untuk yang soal kedua, tentukan domir pada kata kerja di bawah ini. Jadi ini contohnya alim tu, ya. Ini domirnya adalah ana. Nah, ini contoh membuat jawabannya, ya. Alim tu domir ana. Alim ta, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, ya, barusan itu sudah kami sampaikan bahwa tanda di ujung itu tak berfathah, itu berarti domir yang bagaimana. Nanti silakan di replay kembali video ini, insyaallah teman-teman sekalian akan mendapatkan penjelasan di sana. Untuk nomor 3-nya, tentukan jumlah pelaku pada kata kerja di bawah ini, ya, jumlah pelaku. Jadi teman-teman tentukan saja jumlah pelakunya. Contoh kata dakhalna. Nah, kami menjawabnya, ya, maka jawabannya adalah jamak. Nah, jadi seperti itu aja. Jumlah pelakunya jamak, ya. Dakhalna, ini jumlah pelakunya itu apa? Apakah mufrad, apakah musanna, atau apa jamak? Dakhalna juga gitu, ya. Dakhala juga apakah mufrad, apakah musanna, apakah jamak. Ya, jadi silakan isi gitu aja, ya, dengan singkat. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan insyaallah untuk soal ini kami akan berikan pada deskripsi atau komentar yang insyaallah akan kami sisipkan di sana. Jadi silakan isi nanti di kertas cocok dengan pulpen teman-teman, ya, dengan pena atau langsung dengan HP yang teman-teman miliki, dan nanti dikirim, ya, dikirim lewat email, ya, email yang kami berikan, ya, yang kami berikan di deskripsi, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk agar video ini bisa dimanfaatkan oleh banyak orang selain antum hari ini, maka tolong sharing video ini kepada teman-teman, mudah mereka mendapatkan manfaat yang sama. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.